Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini, yang sangat berkah ini, dengan majlis ilmu, majlis tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kita, keselamatan kita di dini wa dunya wal akhirah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembacaan suratus Sajdah. InsyaAllah kita akan membaca lanjutan dari apa yang telah kita mulai, yaitu ayat yang ke-16, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini lanjutan dari ayat 15. Ciri orang yang beriman kepada Allah, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih, berzikir kepada Allah, memuji Allah Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Itu ciri iman yang sempurna, yang baik itu disebutkan di sini. Yang pertama, ia bersujud kepada Allah. Arti sujud di sini artinya dia semakin baik dalam melaksanakan sholat. Sujud di sini artinya sholat. Kemudian mereka banyak berzikir. Tasbih itu banyak disebutkan istilahnya dalam Al-Quran. Artinya mengajak kita untuk berzikir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bismi rabbikal azim wasabbihu bil ashyi wal ibkar. Banyak kalimat itu. Apa kita harus mengatakan subhanallah? Karena tasbih itu artinya subhanallah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tidak, ini artinya kita diminta berzikir. Orang yang imannya baik pasti banyak berzikir kepada Allah. Pasti banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan tidak sombong. Wa hum la yastakbirun. Kalau masih sombong itu artinya keimanannya dipertanyakan. Al-kibru itu ghamtun nas, batarul haq. Nabi memberikan definisi tentang al-kibru, takabur, itu menolak kebenaran, batarul haq. Yang kedua, ghamtun nas, menganggap sepele orang lain. Itu ciri dari ketakaburan yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ini kiasan di antara makna dari kalimat tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ada yang mengatakan, dan ini yang banyak, jumhur mengatakan maksudnya sholat malam. Orang beriman itu pasti, walaupun tidak setiap hari, tidak setiap malam, pasti dia merasakan nikmatnya sholat malam. Walaupun tidak tiap malam, ketika sholat malam dia merasakan nikmatnya sholat itu. Karena iman itu bisa dinikmati. Iman yang kita miliki ini bisa dinikmati. Nah, sungguh disayangkan kita mati belum pernah sekalipun merasakan nikmatnya iman. Nabi mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatan iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang pada dirinya memiliki 3 perkara ini, dia pasti merasakan keberadaan imannya itu. Pasti merasakan kelezatan, kenikmatan imannya. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari keduanya. Nah, ini angel kalau bahasa kita itu. Artinya tidak gampang. Kalau mengatakan iya, saya mencintai Allah dan Rasulnya, tapi untuk pengamalan itu tidak gampang. Ketika seseorang menyatakan aku mencintai Allah dan Rasulnya, artinya yang dia utamakan itu Allah dan Rasulnya. Maka tidak semua kita sama dalam masalah ini. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24, insyaallah. Saya kalau ayat itu kadang ingat, kadang enggak. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Itu ada 9. Dan kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, asyirah, keluargamu, perdaganganmu, usahamu, hartamu yang kamu simpan, wa masakin tardawnaha, tempat tinggalmu yang kamu senang di situ,
suka di situ. Itu lebih kita utamakan dari Allah dan Rasulnya. Nah ini artinya kita tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Orang yang merasakan nikmatnya iman tidak akan pernah sedih selain Allah, karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita upayakan. Kita ini kan semakin usia kita bertambah, hal-hal seperti ini sudah semakin menjauh dari kita. Maka itu adalah potensi peluang kita untuk merasakan nikmatnya iman. Yang mungkin di masa muda kita masih didominasi oleh keinginan-keinginan yang labil. Tapi kalau sudah di masa-masa senja ini, kita harus menemukan itu. Saya mengajak diri saya dan panjenengan harus ditemukan bahwa iman itu bisa dirasakan, iman itu bisa dinikmati gitu. Artinya kenikmatan kita dengan iman itu melampaui kenikmatan kita dengan harta benda semua yang kita miliki. Artinya kita boleh senang dengan harta, kita boleh. Qul man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah? Siapa yang mengharamkan sesuatu yang diharam? Gak ada. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Tapi di hati kita ini harus diutamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya sebagaimana kita menikmati jasad kita ini, kenikmatan duniawi ini boleh, terutama halal boleh, mau kemana boleh, silakan. Tapi hati kita ini juga harus menikmati keimanan itu. Yang selain keimanan ini bisa kita nikmati dengan badan kita. Tadi yang disebutkan itu, makan enak, tidur enak, kemana-mana enak. Nah, hati kita ini juga harus menikmati keimanan. Iman itu harus dirasakan, dan merasakan iman itu dengan hati, dengan jiwa, bukan dengan badan begini, bukan. Kalau badan ini menikmati hal-hal yang zahir juga, makanan yang enak, tempat yang empuk, pasangan yang baik, itu dinikmati dengan badan. Tapi kalau iman dinikmati dengan hati, dengan jiwa mutmainnah yang baik. Nah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ini dimaknai sholat malam. Ibnu Abbas dalam beberapa makna terhadap ibarat ini, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya itu antara maghrib dan isya. Makanya yang tidak bisa bangun malam antara maghrib dan isyanya dengan diisi dengan perkara yang sia-sia. Ada seorang yang mengadu kepada ulama, saya ini tidak bisa bangun malam, kenapa ya? Niat ada, sebelum tidur ada, setelah tidur mau bangun itu kepala nggak bisa. Maka caranya gunakan waktu antara maghrib dan isya sebaik mungkin. Jadi kamu lihat apa yang kamu lakukan antara maghrib dan isya. Dalam satu riwayat sahih, para sahabat itu menunggu. Para sahabat itu kalau siang itu kerja sampai capek. Kalau malam beribadah itu. Makanya ubadul lail fursanun nahar. Itu istilah ubadul lail, di malam hari beribadah. Fursanun nahar, di siang hari mereka berkuda. Fursan itu yang menaiki kuda. Artinya mereka bekerja. Nah, kalau sudah malam dia kembali beribadah, pulang ke rumah bersama istrinya. Jadi para sahabat itu siang itu bekerja, malam itu dengan istri, sampai nanti mengatakan, ini kan asal usul dari keadaan ketika itu, bahwa setelah isya ini sampai tidur tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia, makruh, hukumnya makruh, kecuali dengan keluarganya. Berarti saat itu sahabat itu dengan keluarganya itu ya habis sholat isya pulang dengan keluarga, kata Nabi,
Artinya senda guru kita apa dengan kita keluarga itu dapat pahala itu. Makanya upayakan setelah Isya itu ya, kita bersenda gurau dengan keluarga bersama mereka. Jangan seperti Bang Toyib yang jarang pulang itu. Kayak kata Nabi, orang itu tidak sukses, tidak selamat kalau tidak 3 hal ini tidak mereka miliki. Yang pertama, mampu menjaga lisan, amsik alaika lisan. Yang kedua, wasi' laka baitak. Artinya luaskan rumahmu. Keluasan rumah itu artinya ketika kita mampu menjadikan rumah kita itu tempat melepaskan letih, tempat melepaskan kecapean kita bersama mereka ini. Jadi di rumah itu tempat untuk melapangkan dada gitu. Bukan ke rumah malah tambah ruwet. Ini susah kalau begini. Ini enggak usah dirasakan gitu, enggak usah. Saya ini kebalik, tapi luar bahagia, pulang rumah sudah siap-siap ruwet ini. Ini kebalik. Di rumah itu seharusnya dengan ruwet. Nah, yang balik ke rumah ruwet bersabar, itu pahalanya besar. Pahalanya besar dari Allah, bersabar. Jangan kemudian pergi lagi gitu. Jadi pulang ke rumah ruwet, nah disinilah datang pahala saya. Tapi upayakan ketika kita pulang ke rumah itu dalam keadaan baik-baik saja. Ya, yang di rumah juga harus tahu diri. Yang di rumah juga tahu diri, sudah capek-capek dari luar malah diberikan suasana yang tidak sesuai gitu. Tatajawafa junubum anil madaji. Jadi 2 waktu ini upayakan jangan sampai kita sia-siakan. Walaupun kita tidak di rumah, walaupun kita tidak di masjid. Ini Da'bus Shalihin dalam beberapa istilah itu, antara maghrib dan isya itu waktu yang dijadikan kebiasaan oleh orang-orang soleh merasakan nikmatnya iman itu, khusyuk di situ. Antara maghrib dan isya. Ya kalau bisa di masjid, kalau nggak bisa ya di rumah, isi dengan ngaji. Yang punya TV, habis isya jangan nonton TV. Biarkan nanti berita itu jangan masuk dulu, nanti habis maghrib, habis isya nggak apa-apa dengan keluarga makan malam, monggo. Niatkan dengan keluarga. Kalau habis maghrib, enggak, sahabat itu habis maghrib nunggu Rasulullah sampai suatu, berarti ini kan kebiasaan tiap harinya. Sampai suatu ketika mereka itu tertidur, Nabi ketemu Jibril, nggak keluar lah, biasanya sudah isya keluar, itu nggak keluar Rasulullah. Lama sampai beliau keluar setelah menemui Jibril itu para sahabat tertidur semua. Dan beliau memuji keadaan. Berarti para sahabat itu sholat maghrib berjamaah, kemudian setelah itu menunggu isya di tempat mereka beribadah. Nah kalau kita, karena kita ini berbeda, profesinya berbeda, pekerjaannya berbeda, dimanapun kalau kita sudah melaksanakan sholat maghrib, isilah dengan kebaikan-kebaikan, dengan zikir, baca istighfar, dengan tasbih. Kalau punya hafalan Quran, nggak apa-apa dibaca, baca surat pendek, baca Yasin, baca Al-Waqi'ah, Al-Mulk, silakan diisi dimanapun, di jalan dimana. Ini termasuk yang saya upayakan juga, karena yang sulit itu kalau di jalan. Tapi tetap kita upayakan. Jangan kalau sudah maghrib isya, sudah jangan buka HP dulu. Jangan buka HP. Karena banyak kalau sudah biasa buka HP, adzan pun tuh itu karena HP. Hati-hati, saya baca beberapa ini bukan hadis tapi kata ulama. Orang yang ketika adzan itu berbicara atau buka HP,
maka orang ini nanti akan kesulitan ketika akan meninggal dunia. Ya, naudzubillah. Kalau adzan itu tinggalkan semua dulu. Artinya dalam hati kita hadirkan menghormati kalimat itu. Adzan cukup sebentar, lalu buka lagi, nggak apa-apa. Karena adzan ini sangat penting. Sampai dalam kitab disebutkan ada yang memakruhkan orang berhubungan intim pas adzan. Suami istri berhubungan nggak tahu waktu, adzan break dulu harusnya. Ya, ini makanya harus cerdas dulu. Cerdas. Ini mau adzan ini jangan main-main. Ini kita harus paham gitu loh. Nah, biasa orang yang nggak peduli begini ini nggak tahu waktu sholat itu, nggak tahu. Jelas sudah tinggal 5 menit mau adzan itu masih. Nah, makanya minimal kita itu ingin merasakan iman, ya minimal tahu lah waktu sholat maghrib jam sekian, isya jam sekian, subuh jam sekian. Ini menunjukkan kita itu perhatian kita itu. Insya Allah banyak yang nggak tahu waktu sholat, nggak tahu. Insya Allah banyak yang nggak tahu itu. Zuhur jam berapa sekarang? Ini jam 11:30 enggak, jam 11:20. Nih orang yang paham ini insya Allah istiqomah. Nah, itu diantara makna tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nah, karena setelah kalimat ini tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, maka ini banyak dari ulama mengatakan makna dari ayat ini adalah sholat tahajud. Mereka berdoa pada saat itu meminta kepada Tuhannya dengan khauf. Khauf itu merasa takut terhadap siksanya, wa tama'an dan tamak menginginkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu. Orang yang oleh Allah diberi taufik bisa bangun malam, jangan lupa berdoa. Minimal doanya 3. Doanya 3, karena hadisnya begini. Allah itu turun setiap sepertiga malam, tiap malam turun. Turun ini bukan berarti kayak kita turun, enggak ada. Artinya ini satu perumpamaan bahwa Allah itu terbuka untuk kita dan menawarkan 3 hal. Yang pertama, ada yang bertobat. Yang kedua, apakah ada yang butuh sesuatu? Hal min mustaghfirin, hal min hajatin, hal min taibin. Ini sama yang kedua. Jadi Allah itu meminta, minimal pertama kita itu minta ampun. Minta ampun. Kalau panjang sholat hajatnya malam, setelah sholat hajat itu baca istighfar 100 kali. Paling pendek astagfirullah atau Rabbighfirli 100 kali. Kalau Nabi 70 kali. Dalam satu riwayat 100 kali. Rasulullah itu begitu. Nah, kita ini upayakan, karena di tempat itu dalam ayat ini disebutkan meminta, memohon kepada Allah, minta ampun. Permintaan ampun ini, taubat ini jauh lebih besar nilainya daripada keinginan panjenengan. Kita kan ingin sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau minta itu, ya Allah saat ini saya butuh. Ini kan berbeda antara satu dengan yang lain. Kebutuhan kita itu satu dengan yang lain berbeda. Ujian kita berbeda. Itu yang kita minta kan. Tapi permintaan taubat kepada Allah jauh lebih besar dari itu. Andaikan kita hanya bertobat saja kepada Allah, tidak perlu kita mengatakan apa yang ada di hati kita, Allah akan mencukupi. Oh ini. Ya, andaikan detail ya nggak apa-apa juga. Ketimbang curhat orang lain kan lebih baik curhat ke Allah. Ya Allah, hamba begini. Ya Allah, besok saya begini.
Ya Allah, mudah-mudahan begini, mau ya bukan apa teh. Tapi kalau dibandingkan dengan istighfar, itu sudah istighfar lebih besar dari itu. Artinya membaca taubat saja, astagfirullah, astagfirullah. Rabbi firli warhamni wa tub alaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atuub. Fokus ke ini aja. Apa yang kita minta sebenarnya sudah akan diberikan oleh Allah. Dan kita itu nggak pusing minta, malah lupa bertaubat. Para solihin itu begitu, cukup bertaubat, apa yang diinginkan dicukupi. Tapi boleh kita mendetail permintaan, boleh sesuai apa yang dibutuhkan oleh kita. Misalkan keluarga kita sakit, yuk mohonkan di waktu itu, ya Allah mudah-mudahan sembuh, bagus. Anak kita minta doa, khususkan untuk anaknya, doa khusus, ya Allah mudah-mudahan saya sukses, selamat. Nah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, ini adab berdoa itu harus dalam keadaan khauf. Khauf itu khawatir terhadap siksa Allah. Berarti kalau kita maknanya khauf ini khawatir terhadap siksa Allah, berarti yang diminta apa? Berarti kan yang diminta ampunan itu. Walaupun nggak ada kalimat istighfar sih. Dan kita mohon dalam keadaan khawatir dan takut dia disiksa gitu. Itu yang benar begitu. Berarti kalau begini orang kan memohon ampun. Ya Allah, ampuni hamba. Wa tama'an, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gunakan dengan baik. Walaupun enggak tiap malam, kita itu sulit tiap malam bisa bangun, itu sulit ya. Karena kita ini kan ya kadang sakit, kadang sibuk, ya kadang ya seperti itu. Kadang-kadang keadaan itu tidak sama antara sekarang dengan besok, dengan lusa nggak sama. Makanya orang istiqomah itu nggak harus mereka yang tiap hari, enggak. Orang istiqomah itu orang yang kebanyakan atau terlihat oleh orang lain dia seperti itu. Dia panjenengan sering ke masjid, mondar-mandir ke masjid. Padahal kalau dihitung ya kadang ya enggak. Ya kalau subuh begini ke masjid atau enggak. Tapi terlihat sering ke masjid. Nabi mengatakan idza ra'aita ar-rajula i'tada al-masajida fasyadlahu bil iman. Kalau kamu melihat orang itu bolak-balik artinya sering kelihatan ke masjid. Oh dia kalau maghrib biasanya ke masjid. Oh dia kalau subuh biasanya di masjid. Ini kata Nabi, kalau kamu melihat orang seperti ini, saksikan bahwa orang ini memiliki iman. Jadi yang dimaksud istiqomah itu kita didominasi oleh satu amalan, satu perbuatan yang menjadikan kita itu terbiasa. Yakunu sajiyatan lahu wa khuluqan, dalam kitab itu, sehingga menjadi kebiasaan dia dan menjadi akhlak dia, itu istiqomah. Artinya terlihat menjadi kebiasaan dia. Nah, jadi orang, makanya Nabi mengatakan, karena memang kita nggak bisa tiap malam bangun, nggak bisa. Kalau kamu sudah istiqomah tahajud, kemudian tidak bangun pada malam itu, nggak usah. Karena begini, hadis ini berkaitan dengan orang biasanya kalau sudah biasa tahajud, nggak tahajud, langsung subuhan, itu biasanya dia marah-marah gitu. Kok bisa semalam ini? Gara-gara kata Nabi jangan begitu. Ya sudah, sholat subuh nanti diganti antara setelah terbit matahari itu waktu duha, awal waktu duha sampai zuhur. Ganti itu. Kalau dia sampai dengan malamnya tahajudnya 4 rakaat, hajat, witir, ya sudah nanti sholat sama. Jadi artinya apa? Berarti orang itu nggak bisa ngumpul malam terus, nggak bisa. Dan kita ini tidak perlu takalluf itu. Nabi tidak suka. Takalluf itu apa ya? Takalluf itu memaksakan diri. Sudah tahu sakit, sudah tahu nggak, itu masih saja nggak mengindahkan apa aturan-aturan dari dokter. Enggak. Kalau kita oleh dokter, Pak, sampean ya kalau malam tidur jangan banyak begadang. Ya sudah tidur. Pak, jenengan kalau pagi jangan makan.
Ya sudah, ikuti aja. Pak, panjenengan tidak usah ke masjid. Ya sudah, nggak usah. Oh, jangan. Oh, masjid nggak bisa, malahan ini kan. Nggak perlu. Jadi ikuti saja. Artinya, kalau kita terbiasa ke masjid, ini ada hadisnya. Kemudian ada uzur menjadikan kita tidak ke masjid, pahalanya sama. Panjenengan biasa ke masjid. Tiba-tiba ada uzur, sakit atau ada apa lah. Nah ini orang satu rumah karena keinginan tadi ingin ke masjid, panjenengan kan ngebet, saya pokoknya harus ke masjid. Tapi sholat di rumah. Nah ini pahalanya sama dengan di masjid. Tapi yang istiqomah, ya kalau jarang-jarang ke masjid, ya enggak. Jadi orang istiqomah itu yang ke masjid, panjenengan ya, misalkan sholat subuhnya ke sini terus ya. Karena mudah-mudahan selamat semua, sehat semua. 1-2 hal kita nggak bisa ke masjid. Padahal keinginan itu ingin sekali saya kumpul dengan jemaah orang-orang Islam di masjid itu, ingin sekali melihat mereka, ingin sekali sholat bersama imam di masjid, ingin sekali subuhan itu. Tapi ternyata tidak bisa. Ini pahalanya akan diberikan sebagaimana dia sholat di masjid. Jadi kita istiqomah itu banyak manfaatnya, untung. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu, maka tidak seorang pun, nafsun, ma ukhfiya lahum, tidak seorang pun mengetahui, ma ukhfiya, apa yang disembunyikan lahum untuk mereka, min qurrati a'yun, dari berbagai macam nikmat yang menyenangkan hati. Fala ta'lamu nafsun. Kadang-kadang kita ditanya, motivasi Anda ibadah itu apa? Kalau hanya surga itu kan hanya diberitahukan tidak secara benar itu. Surga itu yang diberitahukan itu sebenarnya itu tidak, itu hanya sebagai untuk menarik kita, itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu. Tidak seorang pun tahu dari kenikmatan surga itu. Tidak bisa. Berarti kalau di Al-Quran ada tajri min tahtihal anhar, surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya jangan kita bandingkan dengan sungai-sungai di dunia ini. Itu kayak surga ya, sungai-sungainya enak, itu kayak. Oh ya, enggak ada. Fala ta'lamu nafsun, tidak seorang pun yang tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Makanya kalau orang motivasinya surga, terus ingin seperti apa? Berarti kan ini dekat dengan nafsunya gitu. Kalau kita inginnya surga kan ada perempuan, ada bidadari cantik, makan kan begitu. Ini kan nafsu kita dia balik. Makanya Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Ada sesuatu yang lebih besar di situ. Dan itu bisa dirasakan dengan keimanan tadi, iman itu. Makanya di sini ada kesenangan, yang mana kesenangan ini dirasa oleh nafsu kita, oleh syahwat kita, oleh hawa kita. Tapi ada kesenangan yang dirasakan dengan iman. Nah ini yang dirasakan dengan hati terhadap iman ini jauh lebih besar daripada tadi. Nah kalau kita mikir surga, mikirnya tadi dengan yang sisi satunya, ya salah, nggak begitu. Maka biasanya orang yang berpikir hanya satu sisi ini karena dia belum merasakan imannya iman. Orang kalau sudah mampu merasakan nikmatnya iman dan terus dia merasakan, dia itu tidak ada keinginan-keinginan selain Allah, itu nggak ada. Sampai di surga ada seseorang itu yang tidak mengikuti penghuni yang lain bersenang-senang, enggak, sujud saja. Kenapa? Karena cita-citanya di dunia sampai kapanpun andaikan dia masuk surga ingin sujud saja. Kalau kita kan enggak ingin masuk surga enak, tenang, tidur enak dengan bidadari. Ya, itulah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dalam hadis
Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Nah, tidak bisa yang tergambar di pikiran kita itu bukan seperti itu, lebih dari itu. Makanya motivasi kita dalam ibadah itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana manfaatnya di dunia kita akan mendapatkan ketenangan. Orang mengaku dekat dengan Allah nggak tenang, nggak mungkin. Orang yang dekat dengan Allah itu pasti tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Ya tidak, la yastawun, tidak sama. Orang beriman dengan orang tidak beriman enggak sama dari sisi tadi. Kalau dari sisi zahirnya ya sama, Pak. Sama makan, sama tidur, ya sama punya rumah, sama kerjanya sama. Di mana ketidaksamaannya? Al-Quran mengatakan la yastawun, tidak sama. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Kalau di dunia tidak sama, orang beriman itu memiliki batasan. Orang beriman itu pasti memiliki batasan. Yang membatasinya adalah syariatnya. Amal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, falahum jannatul ma'wa. Ini sering digandengkan, saya sering menyampaikan juga. Amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal. Jangan iman-iman saja. Yang penting iman dan kan diangkis juga dari neraka. Emang enak masuk neraka? Enggak enak. Jangan mendengar itu. Yang penting kan masuk surga juga. Iya, memang ada hadis kharaja minan nar man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman, akan keluar dari api neraka kalau di hatinya, bukan iman itu di hati. Man kana fi qalbihi, di hatinya dzarratun minal iman, ada sebiji atom keimanan keluar dari api neraka. Ini kadang menjadi hiburan ya. Yang penting masih keluar dari neraka. Nauzubillah, jangan. Ini orang kurang memahami neraka itu. Enggak enak, Pak. Enggak enak. Iya, enggak enak. Neraka itu enggak enak. Falahum jannatul ma'wa. Falahum jannatul ma'wa. Mereka akan mendapatkan surga ma'wa. Karena dalam satu riwayat, surga ma'wa ini adalah surga yang di dalamnya ditempati oleh, atau kenikmatan-kenikmatan hanya diberikan kepada orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah. Itu jannatul ma'wa. Dan orang-orang yang menahan diri. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan ma'wa, jannatul ma'wa. Tapi Nabi meminta kita minta surga Firdaus. Ini nama-nama surga ini. Nabi mengatakan, "Idza sa'altal jannah fas'al Firdaus al-a'la." Kalau kamu mohon minta surga Firdaus. Kenapa? Karena Firdaus itu tempat yang paling baik, ada di tengah-tengahnya. Allah alam seperti apa? Ini juga tidak bisa kita sifati dengan baik ya. Yang jelas Nabi meminta kita untuk meminta surga Firdaus. Tapi kalau kita masuk surga, yang penting nggak mampir ke neraka, insya Allah baik lah, mau Firdaus mau. Tapi kita kan ingin yang terbaik. Karena Nabi mengatakan begini,
Kamu kalau minta surga, minta firdaus, hidup itu harus memiliki obsesi gitu. Harus tinggi gitu. Jangan lemah, jangan minta yang kayak tadi, yang penting keluar dari neraka nggak apa-apa. Ini kan orang ini nggak punya obsesi untuk tinggi. Tapi mengatakan enggak, kamu minta yang paling baik dalam segala hal. Kalau kata istilah kita itu, ya andaikan kita terlalu tinggi, jatuhnya nggak jauh dari situlah. Ini obsesi, semangat untuk mencapai sesuatu yang mulia, yang tinggi. Makanya orang-orang sukses itu biasanya obsesinya itu tinggi. Walaupun kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Biasanya begitu, nggak sesuai ekspektasinya. Jadi nggak apa-apa. Saya sangat senang ada orang punya cita-cita tinggi, obsesi tinggi, bagus lah. Yang penting tetap dalam aturan tadi. Nah, wa man ladina fasabu fa ma'wahumun nar. Sedangkan orang-orang yang fasik itu dalam Al-Quran ada dua ya. Fasik dari golongan orang beriman. Kita ini ada fasik, tapi ada fasik yang seperti saya baca tadi. Al-fasikin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di ma mitsaqihi wa yaqta'una ma amara bihi wa yusina ulaikum al-khasirun. Itu fasik dalam arti kafir. Kalau fasik itu sendiri dari al-fisq artinya keluar dari batasan tadi. Orang beriman itu saya sampaikan tadi punya batasan. Orang yang keluar batas ini fasik namanya. Orang yang keluar batasan itu fasik namanya. Nah, makanya orang Islam itu kalau fasik tetap dihukumi orang Islam. Orang fasik itu orang berzina, main perempuan, fasik. Orang korupsi, fasik gitu. Apa lagi? Minum-minuman, fasik gitu. Jangan katakan keluar dari agama, jangan, nggak boleh. Itu orang muslim fasik. Orang tidak sholat 5 waktu, fasik. Tidak puasa Ramadan, fasik. Dan ini lebih banyak daripada yang tidak fasik. Wa aktsaruhumul fasikun. Kalian tuh lebih banyak yang fasik daripada yang tidak fasik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari yang fasik itu. Gak apa-apa sedikit begini, enggak. Allah akan mengatakan kalau mau dihitung, yang fasik lebih banyak daripada yang tidak fasik. Makanya kita ini alhamdulillah mudah-mudahan tidak termasuk dari yang fasik itu. Dengan mohon ampun terus kepada Allah. Nah, karena fasik dalam Islam ini masih dihukumi Islam, tapi ada beberapa hal yang nggak boleh jadi saksi. Masalah sekarang kalau saksi sudah dibeli, ya ini fasik di atas kefasikan. Enggak bahas itu saya. Orang fasik tidak boleh menjadi saksi dalam peradilan. Tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, tidak boleh apa? Kalau waris tetap waris jangan salah paham, Ustaz. Anak saya itu 3, yang satu itu orangnya baik, soleh, yang kedua orangnya nuang, kalpol, terus yang kedua gak saya berikan harta waris, nggak boleh. Mau pas yang nggak mendapatkan itu kalau lain agama. Kalau agama nggak boleh. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, orang kafir pun tidak bisa mewarisi orang muslim. Tapi kalau hanya fasik tetap bisa mendapatkan. Walaupun panjenengan nggak suka, saya nggak suka harta saya didapat dia. Ya nggak bisa lah anakmu. Mau dia fasik, mau dia. Nah ini kasusnya yang ditanya ke saya ini, dia anaknya kepada Allah itu dia diuji dengan anaknya itu sukaan nyabu narkoba itu. Jawa Tengah anaknya, yang bapaknya di sini.
Yang anak pertama baik bersama dia di Surabaya. Yang kedua bersama saudaranya. Gimana cerita? Nggak boleh, itu anak panjenengan loh. Andai kan dia kesini nanti mintanya, tetap harus dapat itu. Tapi ketika muslim dia hanya oleh Allah diuji dengan bala itu. Sehingga dia mengatakan inginnya dia itu nggak ingin diberi hartanya gitu. Ya nggak bisa, kecuali dia kafir, murtad, baru nggak dapat. Saya bilang saya hibur, yang mudah-mudahan ya tidak putus asa lah. Ya karena kita orang tua semua kan, punya anak semua ya. Ya kayak putus asa gitu, sedih. Enggak, jangan sedih lah. Kita itu hanya berdoa, berusaha, hidayah itu hak mutlak Allah. Kita lihat dia itu masih iman, masih berstatus muslim, itu hargai. Dan masih tersambung dengan kita. Doa kita itu jangan pernah diiringi dengan keputusasaan kepada Allah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan nikmatnya iman itu bagaimana Ustadz? Tadi kan disampaikan, dijelaskan kalau misalnya kita punya keinginan itu kan berupa nafsu, bahkan sampai kita ingin masuk surga pun itu juga termasuk masih nafsu ya. Nah itu bagaimana untuk membedakan antara nikmatnya iman ya dengan keinginan kita yang masih banyak nafsunya itu Ustadz. Mohon penjelasan supaya goal settingnya itu apa kita dapat yang benar-benar apa ya murni dari keimanan kita ini, bagaimana nggak tercampuri dengan nafsu-nafsu gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak tercampuri dengan nafsu, yaitu memang butuh perjuangan ya, nggak gampang ya, nggak gampang itu, nggak gampang, nggak semua kita nafsunya mutmainnah itu nggak bisa. Tapi tahapan pertama untuk melihat keimanan kita itu biasanya dengan nafsu. Biasanya nafsu itu sesuai dengan keinginan kita. Biasanya begitu. Apa yang kita senangi itu biasanya ada nafsu di situ. Apa yang kita senangi itu, apa yang kita nikmati. Nah, hanya biasanya nafsu ini untuk membedakan supaya kita paham. Kita di tahapan mana kita dulu? Kita tahapannya mana gitu? Kalau kita ingin tahu tahapannya kita, saya ulangi, keinginan kita itu banyak ditunggangi nafsu. Makanya Hasan Basri mengatakan, idza hamma bi syai'in, seperti itu kurang lebih maknanya. Kalau dia menginginkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, dia berpikir dalam arti dia evaluasi, ini karena Allah apa tidak? In kana lillahi ma wa illa mana. Kalau karena Allah dia lanjutkan. Artinya kalau ini nafsu, berarti dia nggak lanjut. Jadi dia berpikir ini tahapan awalnya begitu. Saya ingin begini, lihat ini karena Allah atau bukan itu. Kalau karena Allah dia lanjut, kalau enggak. Itu caranya. Yang kedua, nafsu itu pasti setelahnya ada penyesalan dan keburukan. Iman itu pasti setelahnya ada kebahagiaan dan kebaikan. Pasti itu. Pasti itu sudah. Kalau panjenengan melakukan sesuatu karena nafsu, itu biasanya ada penyesalan, ada yang tidak baik. Istidor. Walaupun dia berhasil dia ini, masya Allah, ternyata istidrak nanti berakhir tidak baik. Berarti ada nafsu di situ. Artinya perbuatan kita itu didasari nafsu yang tidak kita ketahui. Orang yang mendasari perbuatannya dengan keikhlasan dan keimanan, pasti hasilnya baik. Walaupun saat itu dia mungkin masih kesulitan, pasti hasilnya baik dan kebahagiaan, husnul khatimah. Itu pasti itu. Makanya ada orang husnul khatimah, padahal dilihat dia biasa aja, ada keikhlasan di hatinya,
ada niat karena Allah yang tulus ketika dia melakukan beberapa hal sehingga itu membawanya kepada kebaikan dan kebahagiaan. Ada orang yang terlihat Masya Allah, ternyata dia tidak baik, maka ada sesuatu di situ, ada nafsu di situ, ada sesuatu yang dia lakukan bukan karena Allah atau tidak diridhoi Allah. Ya, kalau masih dunia mau baik, alhamdulillah dia menjadi sebab kesadarannya. Nah, kalau ini di akhir kehidupan, suul khatimah nih. Suul khatimah. Nah, ini dua hal ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita itu kalau melakukan sesuatu, biasanya keinginan itu ditunggangi nafsu. Makan juga begitu. Makan ingin dihabiskan, padahal bahaya kan. Misalnya kita tidak boleh makan ini, tapi nggak apa-apa, itu nafsu sebenarnya. Tidak mampu menahan diri. Gitu. Orang mau minum khamar misalkan, itu kan nafsu itu. Pada agama jangan. Nah, kalau dia bisa nahan diri, berarti dia selamat dari kerusakan. Karena kan dengan dia minum, ya mungkin dia sedang sehat, mesti di akhir dia merasakan. Ya enggak lama sih. Dalam waktu dekat akan merasakan. Jadi penyesalan itu biasanya diawali dengan nafsu yang dibiarkan dan menjadi dasar perbuatan. Kebahagiaan itu biasanya diawali dengan keikhlasan dan perbuatan yang didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala.